Oke, kita mulai aja. Saya akan coba screen share dari materi PowerPoint-nya. Tapi saya belum dapat izin nih dari host nih. Jadi saya perlu dapat izin dulu dari host untuk bisa screen sharing. Dijadikan co-host aja, jangan dilepas ke saya hostnya. Baik, Okta. Oke, udah kayaknya sih. Sudah ya. Udah kayaknya. Udah masuk ya? Sudah bisa, Pak. Oke. Sebentar, saya yang agak kesulitan mencari file saya sebentar. Oke, udah muncul ya? Sudah muncul, bisa dikonfirmasi? Sudah, Pak. Baik, sudah. Oke. Jadi ini adalah sesi ke-6, Key Account Management. Kita akan bahas business plan, jadi account business plan. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat dulu sama-sama apa yang sudah kita lakukan di sesi 5 kemarin ya, pekerjaan rumahnya, assignment-nya. Ini saya tidak bisa menggerakkan ini. Sebentar, saya masih rubah lagi nih. Saya nggak bisa gerakin. Sebentar ya, saya kok nggak bisa gerakin ininya. Apa namanya? PowerPoint-nya. Saya stop share dulu. Saya ulang lagi. Oke. Jadi ini adalah tugas kita di sesi 5 yang diminta ke semua peserta adalah membuat diagram Kartesiusnya dari indikator pelayanan kesehatan di masing-masing lokasi kerja Anda semua. Jadi bisa aja ngambil dari rawat jalan atau bisa juga ngambil dari apapun ya. Saya tidak memberikan ketentuan, jadi silakan aja. Ini yang ada di screen ini adalah tugas yang dikerjakan oleh Pak Sugiantoro di Rumah Sakit Islam Klender ya kalau nggak salah ya. Jadi ada 8. 8 itu 1 komponen teknis, 2 akses terhadap pelayanan, yang ketiga efektivitas, dan seterusnya sampai kenyamanan. Jadi dari 8 item ini, rekan-rekan saya minta untuk membuat scoring ya. Dari 1 sampai 5 harapannya berapa, kemudian dari 1 sampai 5 kenyataannya seperti apa. Dan yang dilakukan oleh Pak Sugiantoro ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ini adalah denah dari atau layout dari lokasinya ya di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Ada UGD, ada bagian farmasi dan seterusnya. Jadi wilayah ini yang dimonitor atau yang di-assess atau yang diukur. Kemudian dari sini didapat hasilnya seperti ini ya. Itu di sebelah kiri ini ada scoringnya, ini harapannya semua 5, kemudian faktanya, kenyataannya ini ya. Saya sebetulnya ingin tanya, tapi nanti aja lah, bagaimana cara mengukurnya, siapa yang melakukan, apakah sendirian, ataukah
pakai responden yang ada di sana, dalam artian para pengunjung, baik itu pasien maupun keluarga pasien atau bagaimana, saya belum tahu nih metode ini. Tapi saya anggap aja ini hasilnya benar gitu ya, dengan cara yang baik dan sampelnya juga cukup representatif jumlahnya ya. Ini hasilnya. Jadi dari sini kita bisa dapat gambaran apakah produk atau jasa yang kita tawarkan itu sudah memenuhi harapan pengguna atau belum. Dan kalau lihat gambaran ini bagus sekali ya. Artinya apa yang diharapkan pengguna sebagian besar sudah ada di pojok kanan atas ini. Artinya ya most likely atau paling tidak sebagian yang diharapkan oleh pengguna itu sudah kita berikan. Jadi kita punya produk yang baik lah, singkatnya gitu ya. We have a good product yang siap untuk ditawarkan. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menawarkannya dan customer-nya seperti apa gitu ya. Database customer-nya seperti apa. Ini di tempat lain, di tempatnya Pak Anggoro, Pak Aditya ya, Rumah Sakit Islam Pondokopi, gambarannya menurut saya juga cukup baik ya. Jadi kalau lihat nih skalanya nih nggak dari 1, tapi dari 4,7 sampai dengan 5, karena mungkin terlalu besar kalau dia. Jadi ini udah di atas 4 semua angkanya. Dan kalau kita lihat dari sini, kenyataannya juga sudah di atas 2,5. Jadi memang di sini agak tersebar, berbeda dengan yang sebelumnya, yang kalau punya Pak Sugiantoro ini lebih banyak di kotak kanan atas semua. Kalau di tempatnya Pak Anggoro, Rumah Sakit Pondokopi, itu ada di kuadran atas dan juga ada di bawah. Jadi kalau kita di sini kita bisa membuat rencana pengembangan produk ya, di mana poin-poin yang 3 di bawah ini kita bisa dorong ke atas. Tapi dari sini sih menurut saya sudah cukup baik ya. Tinggal kita bisa nggak dorong, karena ini udah semuanya udah di atas 2,5, artinya sudah cukup baik. Oke, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita menganalisa dan mengevaluasi dari produk yang kita miliki, yang akan kita tawarkan. Dan ini benar-benar bukan hanya harus diketahui oleh teman-teman di sales marketing, teman-teman key account management, tapi juga harus diketahui oleh seluruh jajaran rumah sakit. Baik itu top management maupun istilahnya para pelaksana di bawah. Sehingga dengan demikian ini menjadi milik bersama, dan kalau potret ini cukup disukai, artinya memang kita senang dengan gambaran ini, ya ini yang harus dipertahankan dan kemudian ditingkatkan. Tapi kalau kita nggak terlalu happy, nggak terlalu senang dengan gambaran ini, maka ini yang harus diperbaiki. Ya. Dan gambaran ini pun perlu kita komunikasikan. Ya. Jadi ini yang kemudian membuat produk kita menjadi berbeda, karena kita bukan hanya bisa menyebutkan produknya saja, bukan hanya produk knowledge-nya, tapi kita bisa menyebutkan bagaimana hubungan atau korelasi antara harapan pengguna dengan faktanya. Ya. Jadi kalau ini dilakukan dengan cukup baik, artinya cukup baik itu menggunakan sampling yang cukup representatif dari semua pengunjung yang datang di situ, apakah pengunjung hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini bisa juga dibuat detailnya, misalnya hari kerja sama weekend, seperti apa gambarannya. Atau antara siang hari dan malam hari, misalnya siang hari itu artinya sebelum pulang kantor gitu ya, sebelum jam kerja habis, dan dibandingkan dengan sesudah jam kerja. Jadi kita punya beberapa diagram yang bisa menggambarkan bagaimana produk dan jasa kita dipersif oleh pengguna. Itu yang paling penting.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Oh ya, satu hal yang saya ingin sampaikan di sini adalah poinnya, materi yang kita berikan itu sebetulnya kan hanya 10% saja. Jadi kalau teman-teman semua mulai mengerjakan tugas ini, paling nggak ada tambahan 20% pemahaman. Dan nanti kalau kemudian dilakukan dalam kegiatan keseharian, maka yang 70% itu akan menjadi bagian daripada keterampilan yang kita miliki, sehingga kita kemudian mempunyai istilahnya skill baru, keterampilan baru, ya. Jadi beberapa dari rekan-rekan semua ada yang mengirimkan tugas ini, ada yang tidak. Asumsi saya yang tidak itu mungkin sibuk gitu ya, sehingga pada saat harus mengerjakan tidak cukup waktu, atau bisa jadi pada saat pemaparan juga ada kegiatan lain sehingga nggak cukup jelas apa yang dipaparkan, sehingga pada saat mengerjakan bingung ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa tanya sama teman-teman yang sudah menyerahkan. Yang tadi saya kasih contohnya. Poin saya adalah kalau hanya dengar dari kelas saja, apalagi webinar seperti ini, mungkin knowledge kita atau keterampilan kita nggak lebih dari 10%. Bisa kurang malah ya, apalagi kalau kita banyak distorsi, banyak gangguan. Tapi kalau kita lakukan, mulai dengan melakukan PR-nya, tugas-tugasnya, paling nggak kita dapat 30% dari knowledge and skill. Dan kalau kita mau lakukan ini dalam keseharian, maka dengan berjalannya waktu, pada saat kita ketemu lagi, bisa-bisa Anda semua lebih jago dari saya. Dan itu yang dikatakan proses learning-nya berhasil. Tapi kalau kita ketemu lagi, knowledge Anda lebih sedikit daripada saat ini, berarti proses learning-nya nggak berhasil. Gitu ya. Jadi harapannya itu setelah selesai training seperti ini, knowledge-nya bertambah, bukannya berkurang. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ada 3 hal yang penting di dalam proses sales marketing di rumah sakit. Satu adalah rumah sakitnya itu sendiri, yaitu pihak yang menawarkan produk dan jasanya. Jadi produk ada di sini. Yang kedua adalah penggunanya. Pengguna atau pembayar ya. Pengguna itu adalah individu langsung, calon pasien atau keluarga. Pembayar itu bisa yang bersangkutan, bisa juga perusahaan ya, payer itu. Tapi ada juga sebagian yang menggunakan pihak asuransi, sehingga melalui asuransi. Inilah yang kita sebut sebagai point of purchase, dan interface antara pengguna, pembayar, maupun pihak asuransi, dan juga rumah sakit, itu menjadi penting. Seberapa baik atau seberapa tidak baik interface-nya ini akan menentukan seberapa besar atau seberapa kecil bisnisnya. Seberapa sustain atau seberapa fragile bisnisnya. Ini akan tergantung dari interaksi yang ada di sini. Jelasannya gini, ya. Jadi pertama adalah yang kita perlu pastikan, kita punya dulu yang namanya produk, ya. Tentu saja produk ini bukan asal produk, tapi produk yang sudah kita desain, kita formulasikan sesuai dengan target market-nya. Jadi sebetulnya kalau poin yang benar sih kita menetapkan dulu target market-nya. Target market-nya ini siapa? Ya. Dan ini perlu kita istilahnya segmentasikan, baik itu dari sisi demografinya, lifestyle-nya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya, perilakunya, gitu ya, sampai dengan faktor-faktor environmental yang terkait dengan mereka. Jadi
intinya perlu spesifik lah. Siapa sih sebetulnya target kita? Dan juga bisa menggunakan spektrum yang di sebelah kiri bawah ini ya. Apakah mereka ada di sini atau di wilayah sini? Atau mau semuanya gitu ya. Itu juga penting. Tapi semakin besar, semakin sulit lah, udah pastilah ya mengelolanya. Semakin spesifik, semakin mudah, tapi ya marketnya jadi semakin kecil. Jadi kita perlu di tengah-tengah ya, di mana apakah mau 3 lingkaran ini atau 3 lingkaran ini atau yang mana itu kita perlu tetapkan. Dari situlah kita punya produk. Ya, jadi poin pertama kita punya pasar yang sudah kita tetapkan, kita definisikan, kita sudah bidik targetnya pasarnya seperti apa, dan dari pasar itu setelah kita tahu apa kebutuhan dasarnya dan seterusnya, kita kemudian formulasikan produknya. Itu poin yang paling penting, ya. Nah, yang kedua itu adalah apa yang diharapkan dari produk itu adalah bagaimana ini bisa dipersif oleh pengguna maupun oleh intermediate. Jadi kalau kita ngomong produk, ya itu selalu ada 3 komponen. Ada komponen fitur, ada komponen advantage, ada komponen benefit. Fitur itu ya tadi misalnya layout-nya ya, layout ruangan UGD tadi, kemudian fasilitas apa saja yang ada di situ, kemudian warnanya mungkin, atau seragamnya, atau teknologi yang digunakan, atau para dokternya dan para perawatnya, ininya ya, apa namanya, keahliannya, itu bagian daripada fitur. Kalau advantage itu apa kira-kira yang istilahnya menjadi unggulan dari produk yang ditawarkan tadi bagi pengguna. Jadi bagi pengguna itu apa nih? Kelebihannya apa? Gitu ya. Itu advantage. Jadi dengan layout seperti itu, advantage-nya bagi pengguna apa? Oh, pengguna menjadi lebih nyaman, menjadi lebih rileks, menjadi lebih aman, menjadi lebih efisien, gitu ya, menjadi lebih apa? Ya lebih senang aja, gitu ya, lebih betah, gitu ya, lebih merasa terjamin, gitu ya, dan seterusnya. Ini fokusnya advantage itu adalah apa keunggulannya bagi pengguna. Jadi setiap produk ini coba nanti kita definisikan fiturnya apa, kemudian dari fitur itu memberikan advantage apa. Ya. Jadi kalau handphone itu gampangnya, oh fiturnya screen-nya lebar, advantage-nya apa? Bagi yang minus seperti saya menjadi yang plus seperti saya menjadi lebih mudah bacanya. Ya. Jadi screen-nya lebar, atau kalau lihat foto menjadi lebih besar. Itu jadi setiap fitur itu advantage-nya apa? Itu yang perlu kita detailkan untuk bicara mengenai produk. Ini contohnya rawat jalan ya misalnya. Nah, kalau benefit, itu benefit adalah manfaat yang diperoleh oleh customer kita. Customer kita dalam hal ini pihak asuransi, insurer ya. Apa sih sebetulnya yang mereka cari? Biasanya yang mereka cari ini semua nih yang ada dalam lingkaran ini. Jadi, apakah dengan produk yang kita tawarkan tadi membuat pihak asuransi menjadi mendapatkan nasabah lebih banyak. Artinya itu traffic builder. Apakah kemudian produk yang kita berikan tadi, ada produk-produk baru misalnya, itu kemudian menambah transaksi yang terjadi. Gitu ya. Bagi rumah sakit ini kan juga penting ya. Atau menjadi tambahan profit. Atau tambahan cash, mengenerate cash, ya. Membangun excitement, membangun image, misalnya. Gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi concern dari asuransi, berbeda dengan concern yang diharapkan oleh pengguna. Ini yang perlu kita sadari. Jadi setelah kita tahu produknya apa, kita mulai perhatikan sebetulnya apa sih
manfaat yang bisa diterima oleh pengguna. What in it for me, gitu kira-kira gitu ya bagi pengguna. Dan what in it for me bagi asuransi. Nah, sekarang kita sudah punya customer, sudah punya produk, tinggal bagaimana mendelivernya, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke account business plan. Jadi kalau saya ringkas, itu sebetulnya pekerjaan teman-teman yang ada di sales marketing atau key account itu ya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ada kegiatan membuat sebuah rencana. Ini ada tools namanya Blue Sheet, warnanya memang biru, makanya dikasih nama Blue Sheet. Tool ini sebetulnya semacam informasi yang lengkap. Jadi lebih dari account profile. Di sini sebagian datang dari account profile, tapi sebagian lagi datang dari informasi-informasi yang lain yang terkait dengan rencana bisnis atau rencana kegiatan di customer itu. Jadi kita punya gambaran. Semakin detail ini akan semakin baik, memudahkan pekerjaan kita selanjutnya. Karena kemudian dari sini kita akan dengan mudah membuat analisa. Ya, kita bisa membuat analisa dan selanjutnya kita membuat yang namanya strategi. Dari strategi inilah kemudian kita akan bisa menentukan apa rencananya, apa targetnya, bagaimana atau seberapa besar investasinya, dan seterusnya. Jadi secara garis besar, inilah yang dilakukan oleh Key Account Management Team. Jadi dari sini kelihatan sekali ya, bedanya antara selling activity dengan account management activity. Kalau di selling activity itu kita hanya fokus gimana caranya kita bisa menjual produk kita. Tapi kalau di account management activity itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis bersama-sama. Dan di sini pun kita tentu saja harus bekerja smart. Ini sebagai contoh di sebelah kanan ini, itu kalau kita sudah mengerjakan tugas yang ketiga kalau nggak salah ya, di mana kita membuat inventory data dari customer kita bisa kemudian membuat ranking seperti ini, dari customer yang paling besar sampai customer yang paling kecil. Kemudian ini kita bisa buat kayak Pareto. Pareto itu adalah customer yang memberikan kontribusi 80% terhadap total bisnis. Jadi kalau dari sini kelihatannya nih yang 1, 2, 3 ini, atau cuma 1 dan 2 ini, itu memberikan kontribusi mendekati 80% dari total bisnisnya. Nah, dengan seperti itu, kita bisa lebih smart. Artinya, 2 atau 3 akun ini aja yang kita buat dengan sangat detail rencana strateginya, rencana investasinya, bisnis plan-nya. Yang lain mungkin bisa kita lakukan secara lebih sederhana. Ya. Jadi nggak perlu semuanya. Karena kalau 3 akun ini aja kita bisa kelola dengan baik, artinya 80% dari total bisnis sudah aman. Tinggal ngurusin yang 20% lagi. Kira-kira gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya. Oke, dari sini itu nanti akan keluar yang namanya business plan. Oke, saya hang lagi nih, sebentar. Saya hang lagi. Saya ulang lagi. Oke, kan ya. Jadi dari sinilah kita akan lakukan yang namanya account plan. Pada akhirnya akan seperti itu. Nah, kita mundur ke belakang ya, mundur ke belakang. Jadi pada saat kita lakukan tugas di minggu sebelumnya,
di mana di sini ada yang namanya account list ya. Jadi di sini daftar atau database dari customer kita. Ini yang tadi saya sarankan untuk dibuat menjadi Pareto tadi, di ranking dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ya. Jadi total ini adalah total customer, total populasi dari customer kita. Kemudian yang sudah menjadi account kita masuk ke dalam daftar ini. Daftar ini kemudian dibuat Paretonya, dan kemudian dari sini kita mulai lakukan mapping, ya. Mana yang paling baik level of kolaborasinya dan mana yang paling besar leadership-nya. Leadership-nya, bisnisnya itu yang paling unggul, yang market leader yang mana. Itu kita bisa petakan di sini. Nah, dari situ kemudian nanti kita tinggal lihat apa yang mau kita lakukan, ya. Apakah mau kita dorong yang tadinya dari sini kita dorong ke sini, atau yang dari sini kita dorong ke sini, atau yang hijau ini aja yang kita dorong. Nah, ini kembali ke management decision berdasarkan Pareto tadi. Jadi kalau yang di Pareto itu yang muncul adalah yang hijau sama yang merah dan kuning, maka kita fokus yang hijau, merah, kuning ini aja yang kita dorong ke arah sini. Itu ya. Saya bermasalah terus dengan ini, kenapa ya? Sebentar. Sebentar ya, saya ada masalah di komputer saya sehingga kemudian bolak-balik ininya hilang. Saya akan matiin dulu sebentar ya. Akbar bisa di 1 menit aja dulu, saya minta waktu. Ya, ini juga untuk waktu break-nya tinggal 5 menit lagi ya Pak ya? Oke, tawarkan aja ke peserta apakah mau kita skip break-nya atau mau break. Saya pikir ini perlu 1 menit aja nih. Boleh, boleh. Silakan Pak. Nah, yang muncul di situ apa ya? PPT-nya Pak Budi. Oh, yang muncul PPT. Hmm. Oh, oke. Jadi saya udah langsung screen share ini ya? Udah screen share. Oke. Kita lanjut berarti Pak ya? Terserah nih, Pak, ada siapa saja di situ ya? Saya nggak bisa lihat nih. Sebenarnya masih ada 4 menit lagi sih, masih ada 4 menit. Mungkin Pak Budi boleh lanjut dulu nyelesain yang ini ya. Oke. Silakan Pak. Oke. Prosesnya seperti ini ya. Ini yang kita katakan sebagai customer management journey. Mulai dari marketnya, kemudian kita tetapkan target customer-nya, kemudian kita buat mapping, dan setelah itu kita bikin rencana. Business plan kita apa yang mau kita lakukan. Jadi apa yang mau kita lakukan ini baru kita bisa lakukan apabila kita sudah punya petanya, sehingga jelas ya. Tanpa peta ini, maka bisa-bisa kita menebang hutan yang salah. Kira-kira gitu. Jadi kita udah capek, keluar energi, habis waktu, keluar biaya, ternyata hutan yang kita tebang, hutan yang salah. Itu
bahayanya kalau kita tidak menggunakan proses ini. Jadi sangat penting untuk kita melalui perjalanan ini sehingga kita bisa menjadi fokus, lebih targeted, mana yang mau kita develop, mana yang mau kita buat secara terstruktur, secara masif kegiatannya, gitu ya. Customer mana yang mau kita dorong. Oke. Sekarang kita masuk ke business plan. Di dalam terminologi account management, penggunaan kata business plan itu seringkali disebut account business plan, seringkali disingkat menjadi account plan. Gitu ya. Jadi kata-kata bisnisnya udah dianggap hilang karena ini sebetulnya memang yang direncanakan adalah bisnisnya. Jadi dia memang business plan. Hanya kemudian yang sering muncul adalah account plan atau key account planning. Jadi tapi yang dimaksud adalah business plan itu sendiri. Yang ingin saya share pada siang hari ini adalah bagaimana kita bisa membuat key account plan yang singkat, satu halaman aja, one page key account plan. Jadi gimana caranya dengan satu halaman ini kita bisa membuat business plan yang cukup komprehensif. Ya. Jadi asumsikan kita sudah punya customer mapping, kita juga sudah punya analisa yang terkait dengan produk atau jasa yang kita miliki, dalam artian kita sudah punya diagram Kartesiusnya sehingga kita tahu apakah produk kita cukup baik atau belum. Kalau belum cukup baik, maka PR kita pertama adalah memperbaiki produknya dulu. Ya, kalau dijual ataupun ditawarkan apa adanya, bakal lumayan repot. Walaupun bisa, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bicara mengenai bagaimana nih, mana yang kita mau garap duluan, customer yang mana. Tentu saja yang paling mudah adalah customer yang memberikan 80% kontribusi terhadap bisnis kita. Itu yang saya katakan dengan Pareto. Asumsikan customer C yang warna hijau, customer F yang warna C yang warna kuning, F yang warna hijau, dan G yang warna merah. Seperti itu ya. Ini yang akan kita lakukan. Nah, nanti ini di sini satu page ini isinya ada 7. Satu adalah account review. Account review ini mulai dengan kayak semacam eksekutif summary-nya lah. Kemudian kita sebutkan di situ objektifnya apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita lakukan. Tentu saja di sini ada 2 objektif ya. Objektif dari perusahaan kita sendiri, yaitu rumah sakit, dan objektif dari customer-nya. Ini yang kemudian kita harus usahakan inline. Dan yang paling ideal itu adalah objektif dari rumah sakit itu menjadi solusi, ya, atau produk yang kita miliki menjadi solusi bagi objektifnya customer kita. Itu yang paling ideal. Nggak selalu mudah. Nah, dari situ baru kita bikin action plan-nya. Tentu saja setelah kita melakukan proses yang namanya selling, artinya solusi yang kita tawarkan tadi disepakati. Sehingga kemudian kita bicara mengenai, oke, kalau sudah disepakati, maka action plan-nya seperti apa. Ya, jadi action plan-nya seperti apa. Setelah itu tentu saja dieksekusi bersama-sama dan dilakukan review. Nah, ini semua nanti akan kita tuangkan di dalam account plan itu tadi. Ya. Oke. Nah, kira-kira perjalanan seperti ini. Jadi untuk melakukan account planning ini, satu, kita sudah punya ini ya, gambaran ini ya, gambaran besarnya. Apa yang menjadi rencana perusahaan dan apa yang menjadi rencana customer kita dan siapa target marketnya. Jadi paling tidak kita sudah punya informasi yang cukup detail
baik itu mengenai target market atau pengguna, produk, dan customer kita. Ada 7 yang mau kita lakukan atau kita akan tuangkan di dalam account plan itu. Tadi account review, objective, solution, action plan, terus sampai dengan review-nya. Ya. Nah, yang tidak ada di sini adalah kegiatan selling. Jadi kegiatan selling ini muncul setelah kita mendapatkan solusinya. Disinilah kita kemudian mulai menjual. Kegiatan menjual ada di sini. Kegiatan negosiasi bisa muncul di sini. Yang saya sarankan kalau bisa kita selesai dari kegiatan menjual, nggak sampai masuk ke negosiasi. Ya. Kalau di sini belum berhasil, kita perlu balik lagi ke sini nih. Jangan-jangan di sini perlu ada yang harus kita perbaiki di objektifnya atau di solusinya nih kurang pas. Gitu. Jadi kita bisa jadi ini proses 1, 2, 3 ini kita akan bolak-balik. Ya. Tapi kalau ini udah firm, nah tinggal proses sellingnya nih. Kalau ini berhasil, maka aktivitas 4, 5, 6, 7-nya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau ini nggak berhasil, ya apa yang mau kita lakukan? Mereka menolak atau tidak sepakat ya dengan rencana ataupun solusi yang kita tawarkan. Jadi prosesnya seperti itu. Objektifnya biasanya apa? Ada 4 sih ya objektifnya. 1 adalah apakah kita akan mengurangi investasi di customer itu, atau kita mau menambah investasi di sana. Jadi bisa seperti itu objektifnya. Apakah kita mau istilahnya mendorong supaya dia lebih bertumbuh lagi, atau kita mau melakukan penetrasi yang lebih jauh, gitu ya. Atau kita hanya akan mempertahankan aja. Nah ini kita perlu buat peta lagi. Di sini adalah peta yang istilahnya menggambarkan situasi mengenai potensi dari customer itu. Potensi ini adalah potensi pertumbuhannya. Dia dari tahun ke tahun itu pertumbuhannya berapa besar. Katakanlah di sini 100%, di sini 0%. Dia ada di mana pertumbuhannya. Gitu kan ya. Atau bisa aja di sini paling tinggi, katakanlah kita bilang 30%, pertumbuhannya di sini 0%. Dia ada di mana nih? Semakin ke sini tentunya semakin tinggi ya pertumbuhannya. Yang kedua adalah dari sisi biaya yang harus kita keluarkan untuk mengelola akun itu. Tentu saja akan ada biaya-biaya pada saat itu. Nah, kita bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya, berapa sih investasi yang sudah kita keluarkan biayanya. Kalau ternyata biayanya cukup mahal yang dikeluarkan, tetapi pertumbuhannya tidak menggembirakan atau sangat kecil, artinya dia ada di sini. Strategi kita bisa aja ya sudahlah, kita retention aja, ya kita pertahankan aja. Tapi kalau biayanya kecil, pertumbuhannya luar biasa, wah ini nih tempat kita untuk invest ya. Kalau perlu kita melakukan penetrasi yang lebih jauh, baik itu vertical penetration ataupun horizontal penetration ke customer tersebut. Artinya yang tadinya katakanlah customer itu punya 20 cabang, tadinya kita hanya garap 1 cabang, kita bisa garap di 10 cabang berikutnya, gitu ya. Artinya kita berinvestasi lebih banyak. Kalau semuanya bagus, bukan semuanya bagus, growth-nya tinggi, tapi juga biayanya tinggi, nah kita perlu hati-hati di sini ya. Karena growth-nya memang menarik, tetapi biayanya juga investasi yang kita harus tanam cukup tinggi. Jadi kita perlu mulai berpikir nih, apakah yang akan kita garap yang di daerah sini, customer yang ada di sini, atau yang di sini, gitu ya. Enggak lah ya kalau yang di sini ya, artinya ini kan ongkosnya mahal, ini kecil. Jadi kalau disuruh milih, mestinya yang dipilih adalah yang pertumbuhannya besar. Kalau yang di sini ya, pertumbuhannya kecil, biaya kecil, oke lah, masih nggak terlalu masalah. Yang bermasalah ada yang di sini, gitu ya.
Oke, saya pikir sesi 1 sudah masuk ya, sudah ini ya, lewat ya, Okta ya. Betul, Pak. Kita break dulu selama 15 menit ya. Nanti kita Oke. lanjut di jam berapa, Pak? Jam 2:05? Boleh, boleh. Boleh, jam Boleh. 2:05. Baik, untuk sementara sesi 1 kita tutup. Nanti kita bertemu lagi di sesi kedua jam 2:05. Nggak perlu di log out ya. Silakan Bapak. Ya. Ibu.
sudah on kembali? Sudah. Oke, baik. Pak Budi, kita akan melanjutkan ya Pak ya. Tadi diskusi yang terakhir tadi. Silakan Pak Budi, dilanjutkan kembali. Oke, langsung saya screen share aja ya. Baik Pak Budi. Halaman yang terakhir tadi. Oke, bagi yang baru bergabung, kalau misalnya ada yang baru bergabung, terakhir tadi kita membahas mengenai Key Account Plan, atau kalau bahasa umumnya sering dikatakan business plan, tapi karena fokus kita adalah business plan-nya customer kita atau account kita, maka dalam terminologi Key Account Management sering dikatakan sebagai account plan atau Key Account Plan. Ya. Ini adalah Key Account Plan yang saya desain hanya satu halaman saja. Jadi dengan satu lembar ini kita bisa menyampaikan semua yang kita harapkan, baik untuk kebutuhan internal perusahaan, organisasi, maksudnya sampai dengan top management maupun kolega kita, maupun dengan customer kita, baik yang selevel dengan kita, maupun sampai ke top manajemennya mereka. Jadi dengan satu halaman ini diharapkan semua yang mau kita lakukan bisa dilihat, ya, mulai dari account overview-nya seperti apa, objektifnya apa yang mau dicapai, baik oleh kita maupun oleh customer, artinya objektif bersama apa yang mau dicapai, kemudian solusinya apa, rencana kegiatannya apa yang harus kita lakukan apabila ternyata membutuhkan banyak perubahan, gitu ya, hingga kemudian terakhir adalah reviewnya. Satu hal yang harus dipastikan adalah account plan ini jangan hanya menjadi milik kita. Karena kalau hanya menjadi milik kita, maka seluruh beban itu ada di pundak kita. Ini harus di-share ke semua bagian terkait. Apakah itu di bagian pengadaan, apakah itu di bagian pelayanan, apakah itu di top management, di bagian keuangan, pokoknya seluruh bagian yang terkait dengan rencana yang akan kita lakukan di dalam account planning ini harus kita libatkan, dan setiap bagian harus merasa ini penting bagi mereka. Jadi pada saat kita menyusun ini, yang perlu dipikirkan adalah, kalau saya mau mengajak, katakanlah, melibatkan, ya, saya mau melibatkan bagian pengadaan, maka kita harus berpikir, apa untungnya nih bagi bagian pengadaan kalau saya ada di sana, gitu ya. Kalau kita mau melibatkan bagian finance, maka harus ada di kepala kita, apa untungnya bagi finance. Kalau kita mau melibatkan bagian SDM, human resources, maka kita juga harus berpikir apa untungnya. Jadi dengan seperti itu, maka rencana ini akan menjadi rencana bersama, menjadi milik bersama. Setiap bagian akan mendukung karena mereka merasa bahwa tujuan mereka, KPI mereka, itu bisa dicapai dengan rencana bisnis ini. Jadi rencana bisnis ini akan membuat kontribusi mereka menjadi lebih baik, bahkan mereka akan di-recognize, gitu ya, dihargai oleh perusahaan karena memberikan kontribusi yang cukup baik. Jadi itu satu hal yang perlu saya tekankan dengan account planning ini. Jangan account planning ini menjadi milik kita sendiri. Karena kalau menjadi milik kita sendiri, pada saat kita mau melakukan, percaya saya, ini akan melibatkan cross function. Jadi akan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dan kalau ini hanya menjadi milik kita, akhirnya kita yang akan jungkir balik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
setengah mati ngerjainnya, ya. Karena kita kan hanya punya otoritas di satu bagian aja, nggak seluruh bagian. Jadi sangat penting ini di endorse bahkan oleh top management, artinya top management memberikan komitmen dan dukungan penuh pada ini semua. Demikian juga kolega kita, demikian juga tim yang ada di bagian pelaksana. Itu yang perlu saya tekankan. Saya bermasalah terus dengan ini, kenapa ya hari ini ya? Bermasalah terus dengan PowerPoint-nya. Bagaimana Pak Budi? Saya bermasalah terus dengan PowerPoint-nya. Setiap kali saya mau menggerakkan PowerPoint-nya, dia nggak bisa bergerak. Oke. Lanjut ya. Jadi biasanya ada 4 objektif di dalam account plan ini. Apakah kita akan mempertahankan customer tersebut, apakah kita akan dorong pertumbuhannya, atau kita akan investasi lebih jauh, akan melakukan vertical penetration misalnya, atau horizontal penetration, ataukah kita akan melakukan beberapa diferensiasi. Jadi objektifnya yang perlu kita tetapkan bersama ini apa? Ujung-ujungnya tentu saja profit ya, bagi kedua belah pihak. Tapi kalau toh profit itu nggak bisa dicapai, paling tidak kita dapat sales revenue, ya, sales revenue. Nah ini yang kemudian kita perlu perhatikan. Bisa jadi kegiatan kita nanti ada di wilayah membangun traffic-nya, atau kita melakukan promosi, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam hal sistem pembayaran dan segala macam ini, bisa ke sana larinya ya. Dan ini yang perlu kita sepakati bersama di dalam apa objektif yang mau kita capai di dalam account planning ini. Kita mulai satu-satu ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ini kita selesai dalam waktu 20 menit, sehingga 20 menit sisanya kita bisa gunakan untuk interaksi ya. Bagian pertama adalah account overview. Ya. Account overview ini intinya adalah memberikan gambaran besar mengenai customer kita ini. Ya. Apa prioritas mereka, apa rencana jangka pendek mereka, apa harapan mereka, apa yang mau dicapai, gitu ya. Ini bentuknya bisa seperti ini, di mana di sini ada nama customer-nya, ya. Kemudian ada nama contact person-nya. Setelah itu kita juga ditulis di sini, main kontak kita di sini adalah nama kita di sini, siapa namanya. Kemudian periode waktunya ditulis, ya. Hubungannya selama ini seperti apa? Nah ini perlu ya, hubungan kolaborasinya apakah cukup baik, sangat baik, atau masih biasa-biasa saja, atau kurang baik? Ini perlu nih, karena ini buat kita nih sebetulnya, untuk kita tahu bahwa nanti harus seperti apa nih ya. Kemudian rencana ini untuk kapan, berapa lama, apakah untuk 1 kuartal, 1 bulan, berarti nanti reviewnya kapan ditulis juga di sini. Jadi dengan membaca 1 paragraf ini paling enggak semua kolega kita, termasuk top manajemen kita, menjadi paham siapa sih yang mau kita garap ini, yang mau kita lakukan ini siapa sebetulnya ya, proyeknya siapa, di mana, kapan gitu ya, dan seterusnya. Itu di dalam account overview. Yang kedua kemudian adalah kita mulai masuk ke objektifnya. Nah, di dalam objektif ini kita mulai buat ya, dari sekian banyak itu apa aja nih yang selama ini menjadi, bisa aja ada 3, ada 5 gitu. Nah ini kita mulai buat prioritasnya. Mana dulu? Misalnya objektif pertama adalah melakukan penghematan, reduce cost, menurunkan biaya-biaya misalnya gitu ya. Masalahnya apa? Tantangannya apa? Hambatannya apa? Tulis juga di sini. Misalnya
banyak yang berkeberatan atau ada beberapa pelayanan yang terpaksa harus dihentikan atau bahkan dikurangi apabila biayanya diturunkan misalnya ya. Kemudian yang paling penting adalah ukuran suksesnya, key performance measure-nya. Apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran apabila objektif ini tercapai? Ukurannya apa? Gitu ya. Itu yang paling penting tuh. Kalau kita nggak punya ukuran, kita nggak tahu nih apakah objektif ini sudah tercapai atau belum, tercapai dengan baik atau kurang baik atau sangat baik, itu kita nggak punya ukurannya. Jadi ukuran ini menjadi penting. Ya. Jadi disinilah kita tuangkan objektif tadi. Nah, ini yang harus menjadi kesepakatan bersama nih ya. Jadi kita harus berpikir juga dari kacamatanya customer kita. Ini kira-kira nih objektif ini buat mereka penting banget nggak nih? Kalau nggak penting, hanya buat kita aja, kita kayaknya perlu mereview ulang nih apa yang mau kita tuliskan di dalam bisnis objektifnya. Ya, itu tahapan kedua. Tahapan ketiga adalah kita bicara mengenai apa solusinya ya dari objektif tadi, itu solusinya apa ya? Apakah solusinya memberikan pelatihan ya kepada calon pengguna atau memberikan pelatihan kepada pihak insurnya malahan, atau misalnya solusinya membuat produk baru atau memperbaiki layout yang ada saat ini, bisa macam-macam ya. Jadi ini solusinya tergantung dari isu ataupun objektif yang mau kita capai. Jadi solusi ini adalah daftar dari serangkaian kegiatan. Kita coba tanyakan kepada diri kita sendiri, seberapa baik produk kita, jasa kita. Tadi kita sudah mengerjakan yang namanya diagram Cartesius. Di situ kita kemudian bisa tahu persis kan, ini produk kita sudah cukup baik atau kurang baik, apa yang harus diperbaiki. Kita juga harus tahu apakah produk kita ini memberikan solusi, menjadi problem solving, dan mendukung objektif dari customer kita. Ini yang paling penting. Ya. Kalau produk-produk kita yang kita miliki ini mendukung kepentingan mereka, maka ini menjadi solusi yang baik. Ingat ya, kepentingan mereka itu tadi, kalau di dalam diagram produk itu yang saya sebut sebagai benefit. Ya. Jadi ada fitur, ada advantage, ada benefit. Fitur itu adalah item-item dari produk yang kita berikan, layanannya, ya, baik itu yang fisik maupun non fisik. Saya ulang lagi, advantage itu apa manfaatnya atau apa gunanya bagi pengguna. Benefit itu apa manfaatnya bagi customer kita, bagi insurer dalam hal ini. Ya, itu yang perlu kita lihat. Jadi kalau produk ini memberikan banyak benefit, artinya produk ini menjadi problem solver, memberikan banyak solusi, memberikan pemecahan masalah bagi problem yang mereka hadapi. Itu yang sangat penting. Jadi tidak harus solusi ini berkaitan langsung dengan penjualan, nggak harus ke sana. Penjualan itu akan ngikut dengan sendirinya. Jadi yang paling penting adalah kita fokus masalahnya apa, terus solusi apa yang kita bisa tawarkan. Ya, di situ kita bicara. Jadi sangat jelas di sini bahwa kalau kita belum mengerjakan pekerjaan rumah tadi ya, menganalisa produk dan layanan kita dengan diagram Cartesius yang kita lakukan di pekerjaan rumah sesi 5 kemarin, ini menjadi kesulitan. Kalau kita belum melakukan customer mapping, ini menjadi sulit juga, gitu kan? Jadi PR-PR kita yang sebelumnya itu adalah sebagai pekerjaan rumah agar kita bisa menggunakan atau melakukan bisnis plan ini dengan lebih mudah, lebih akurat, dan lebih baik. Gitu ya. Nah, tahapan keempat tentu saja kalau kita sudah tahu
adalah kita melakukan proses selling sebetulnya, nggak tergambarkan di sini ya. Jadi antara poin 3 dan poin 4 ini ada proses selling, di mana kita melakukan kegiatan selling itu sebetulnya poinnya tidak harus menjual produk ya, tapi menjual ide, menjual rencana, menjual gagasan. Jadi kita ketemu, bentuknya bisa macam-macam ya, bisa bentuknya sellingnya lewat telepon aja, bisa. Atau lewat email bisa, atau kita harus tatap muka berdua bisa, atau dalam meeting besar, dalam forum besar melakukan presentasi bisa. Nah ini kita perlu istilahnya persiapkan juga situasinya seperti apa, kepada siapa kita akan melakukan kegiatan selling ini, hubungan kita seperti apa, profil mereka seperti apa, berapa banyak yang akan kita libatkan. Dari situ baru kita bisa menetapkan nanti proses sellingnya ini apakah akan one on one aja, satu lawan satu aja, atau one on many gitu. Jadi kitanya sendirian, merekanya banyakan gitu kan ya. Kalau kitanya sendirian, mereka banyakan, kayaknya perlu pakai PowerPoint, pakai presentasi. Kalau perlu ada video atau apa gitu. Tapi kalau one on one bisa aja lewat telepon, walaupun itu tergantung juga ya. Kalau mereka perlu lihat banyak diagram, banyak chart, kita harus ketemu one on one. Tapi nggak perlu pakai istilahnya PowerPoint atau presentasi, cukup kita bawa cetakan-cetakan apa yang mau kita sampaikan. Ya, jadi nanti meeting formatnya ini pun harus kita rencanakan dengan baik. Nah, apabila rencana dan gagasan ini sudah diterima dengan baik, disepakati, disetujui, maka kita harus pastikan semua pihak yang terkait, terutama top management, memberikan approval, memberikan tanda tangan. Ini yang dijadikan sebagai dasar. Gitu ya. Jadi usahakan mendapatkan approval manajemen dari kedua belah pihak. Jangan hanya antara kita dengan kolega kita aja, kurang kuat. Gitu. Dan pastikan juga, seperti saya sampaikan tadi, kita melibatkan semua fungsi yang terkait. Jadi bukan hanya antara kita, sales marketing, dengan misalnya bagian di sana, bagian procurement, enggak. Gitu. Kalau bisa semuanya. Ada orang finance-nya, ada orang marketingnya, ada orang logistiknya, ada semuanya yang kira-kira terlibat. Gitu ya. Itu kita perlu mendapatkan support dari mereka semua, dan mereka semua perlu, dalam tanda kutip, menyepakati. Tidak harus dalam bentuk tanda tangan, tapi mereka sepakat mendukung rencana bisnis ini. Itu poinnya. Baru kita bisa masuk ke poin yang keempat, yaitu action plan. Di action plan ini intinya adalah kita mulai mendetailkan kegiatan atau langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai objektif yang sudah kita tetapkan tadi, gitu ya. Jadi kita list down aja, sama aja kalau kita misalnya mau bikin rencana kegiatan pesta ulang tahun atau kegiatan pernikahan gitu kan, itu ada daftarnya kan ya, kita buat daftarnya dari setiap objektif itu. Rencana kegiatannya apa, kemudian hasil apa yang kita harapkan. Jadi kegiatannya misalnya ada webinar mingguan ya dengan klien kita atau dengan pengguna kita. Kemudian hasil yang diharapkan apa? Itu perlu kita tuliskan secara spesifik, kapan harus dilakukan, siapa yang melakukan. Ya, jadi ini kita di sini harus mulai jelas di dalam action plan ini, kapan dan siapanya harus mulai jelas. Dan due date-nya kapan, harus dilaksanakannya itu kapan, completed-nya kapan. Ini yang perlu ada di dalam action plan. Ya. Dengan demikian kita bisa ngontrol nih, kita bisa cek semua kegiatan ini dipastikan jalan, gitu ya. Jadi kita tahu siapa person in charge-nya, PIC-nya, kapan harus dilakukan, hasil yang harus dicapai apa, itu tertuang semua di sini. Nah, yang kelima itu bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi
tidak dibutuhkan. Tergantung dari seberapa besar proyeknya. Ya. Dalam proyek yang menengah dan besar, seringkali ada kegiatan atau yang harus berubah. Ada pola kerja yang harus dirubah. Ada teknologi yang harus dirubah. Ada prosedur kerja yang harus dirubah. Ada administrasi yang harus, bisa macam-macam. Nah, apabila ternyata dalam action plan-nya itu kita menemukan beberapa hal yang mesti dirubah, maka kita melakukan yang namanya manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan ini ada tekniknya sendiri, ada skill-nya sendiri, karena kalau di sini kita gagal, maka bisa dipastikan rencana bisnis kita tadi nggak jalan, karena di dalam rencana bisnis kita misalnya ada perubahan teknologi, ya perubahan teknologi dalam hal misalnya cara pembayaran. Ternyata staf, karyawan, dan semuanya nggak ada yang mau berubah, maunya pakai teknologi yang ada sekarang aja. Ya nggak bisa jalan, gitu ya, nggak bisa jalan rencananya. Jadi change management ini sangat penting dan seringkali menjadi blocking ya, ngeblok, membatasi ataupun menghalangi rencana kegiatan kita. Ini yang seringkali nggak disadarin. Banyak orang kalau sudah presentasi disepakati, kemudian ada daftar pekerjaan, ada daftar kegiatan, merasa bahwa semuanya itu akan berjalan sendiri, otomatis nyampe ke tujuan. Enggak. Saya pastikan enggak. 99% itu enggak jalan sendiri. Kalau change management-nya enggak ada, masih lumayan lah ya. Artinya ya tidak banyak perubahan yang kita lakukan, kita bisa lebih mudah effort-nya. Tapi bukan berarti kita tidak ada hambatan. Tetap ada hambatan. Ada yang menolak, ada yang nggak suka, segala macam. Namun, di sini poin saya adalah apabila ada perubahan yang harus dilakukan, misalnya perubahan prosedur kerja, perubahan perilaku, perubahan teknologi, dan lain-lain, maka change management ini menjadi sangat kritikal. Ya. Dalam change management ini perlu dijelaskan kenapa kok perubahan ini harus dilakukan, kenapa ini perlu dilakukan, ini perlu ada nih, the why-nya. Ya. Kita perlu juga bikin skornya untuk memberikan tekanan seberapa penting nih perubahan ini harus dilakukan. Ya. Sehingga kita bisa tahu dari 1 sampai 5 itu misalnya kita 1 perubahannya ya penting nggak penting, kalau 4 penting banget harus dilakukan. Jadi kita bisa bikin prioritas ya. Kemudian action-nya apa? Apakah ada peralatan medical yang harus kita rubah, ya, harus diganti misalnya, medical devices yang harus diganti atau apa gitu, itu perlu dituliskan action-nya di sini. Dan kemudian perlu juga dilihat dampaknya, apa sih dampak negatifnya dari perubahan itu, dampak negatifnya apa? Ini kita perlu antisipasi sebagai bagian daripada analisa risiko. Dan ini pun kita harus buat skornya. Kalau dampak negatifnya itu besar sekali, maka skornya kita kasih besar. Kalau kecil, kita kasih kecil. Sehingga kita tahu, wah ini rada-rada bahaya nih. Sehingga kita kemudian perlu melakukan antisipasi yang lebih serius lagi. Ya. Perubahannya sangat perlu dilakukan, tapi risikonya juga besar. Jadi gimana nih? Jadi di dalam change management ini semuanya kita rencanakan dengan baik sebelum kita eksekusi. Jadi setelah kita membuat action plan ini, kita nggak langsung lompat eksekusi, enggak. Kita lakukan rencana pengelola manajemen perubahan ini dulu. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita bikin sesi change management ini bisa 2 hari sendiri nih, karena di sini melibatkan banyak hal ya. Ada skill communication, ada skill project management, ada skill untuk influencing, macam-macam. Jadi leadership segala macam ini masuk di sini. Oke. Setelah proses ini kita lalui, baru kita bisa masuk ke eksekusi, implementation. Ya. Satu hal yang harus dipastikan di dalam implementation ini,
kita menunjuk seseorang sebagai owner, ya. Owner itu person in charge, ya. Person in charge untuk setiap kegiatan yang kita tuliskan, yang kita sudah tetapkan tadi di poin nomor 4 ini. Jadi action-nya apa saja, hasilnya apa saja, kita harus tetapkan siapa pelaksananya, kapan harus dilaksanakan. Jadi ini yang paling penting. Dan kemudian tugas kita adalah mengontrol di setiap tahapan ini. Jadi disinilah mulai kelihatan bahwa peran kita ini benar-benar sebagai business leader di dalam proyek tadi. Proyeknya bisa aja kecil, ya, hanya selesai dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Bisa juga menengah, selesai dalam waktu 3 bulan. Bisa juga cukup besar, cukup panjang, 3 bulan atau 6 bulan baru selesai. Dan kita yang menjadi istilahnya leadernya di situ, tim leadernya kita, key account manager ini, karena kita ada di tengah-tengah antara rumah sakit dan customer. Ya, disitulah mulai kelihatan asiknya atau mulai kelihatan repotnya di situ. Dan kemudian dari setiap kegiatan ini secara berkala kita perlu melakukan review. Nah, review ini kita bisa bagi-bagi, bisa ada review harian, ya, bisa ada review mingguan, bisa ada review bulanan, tergantung dari proyeknya berapa panjang. Ya, kalau proyeknya 3 bulan, maka ketemunya pada saat review bulanan aja, ketemu semuanya. Review hariannya kita cukup mengupdate action plan ini aja, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan. Jadi bentuknya kayak semacam diagram aja, infogram aja, infogram. Jadi diagram-diagram yang menunjukkan berapa persen dari setiap kegiatan situ udah dilakukan. Kalau misalnya sudah lewat due date-nya, kita bisa kasih tanda merah. Jadi bisa aja pakai sistem kayak lampu lalu lintas, ya, merah, kuning, hijau. Kalau udah merah berarti udah lewat tuh. Tapi kalau hijau berarti aman, sudah dilaksanakan sebelum due date-nya. Kita bisa buat seperti itu. Itu yang harian. Kalau yang mingguan bisa aja bentuknya kita mulai teleponan, gitu ya, teleponan dengan customer kita, di mana problemnya, ada masalah apa gitu. Dan yang bulanan itu kita melibatkan semua pihak, ya, dalam bentuk yang lebih komprehensif, presentasi atau apa. Dan di dalam itu pada saat review, sorry saya udah ngomong review tapi ininya nggak muncul. Jadi pada saat review kita diagramnya bisa seperti ini, ya. Ada traffic light-nya, yang sebelah kanan itu traffic light, hijau, merah, kuning, itu kita bisa gambarkan di sini. Jadi cukup ini yang bagian ini yang kita jadikan untuk update harian. Kita juga bisa menggunakan ini untuk update mingguan, tapi update mingguan seyogianya dilengkapi dengan informasi yang lebih. Jadi kenapa nggak kecapai, kenapa masalahnya apa, problemnya di mana, itu di mingguan, rencana untuk koreksinya seperti apa. Kalau yang di bulanan itu udah lebih komprehensif. Dan di dalam review ini, kalau memang harus ada yang dirubah di dalam action plan-nya, ini bukan account plan, saya tulis action plan-nya, itu dirubah aja, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk merubah action plan-nya. Yang nggak boleh dirubah itu objektifnya nggak boleh dirubah. Tapi action plan-nya, wah ternyata nggak pas nih, rubah aja, gitu ya. Jadi poin 7, 4 itu bisa muter bolak-balik. Bisa muter bolak-balik di situ. Oke. Sampai sini, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan setelah 20 menit.